Hello, my name is Susan Bulu. You can call me Yasir. Grade level 1.A. I will explain the sex disorder or variations in sex human atau kelainan seks atau variasi seks pada manusia. The concept of sexual disability or variation in human atau konsep kelainan seksual atau variasi pada manusia. The term paraphilia atau or sexual disorders was first mentioned by a psychotherapy named William Tex is the book Sexual Aberrance in 1925. Paraphilia comes from the Greek Will Permanence visit and William Manslave. The definition of paraphilia describes as a continent caused by breath and intersex sexual organs, fantasies, or behavior. Which involve unusual object activity or situation on cause, including confusing distress or stress, or the mark to sense word or other functions area. Atau istilah paraphilia atau kelainan seksual pertama kali disebut oleh seorang psikoterapis bernama William Steggles dalam bukunya berjudul Sexual Aberration pada tahun 1925. Paraphilia berasal dari kata Yunani, para berarti di samping dan philia berarti cinta. Definition mengenai paraphilia menjelaskan sebagai kondisi yang ditandai dorongan, fantasi atau perilaku seksual yang berulang dan infeksif yang melibatkan objek, aktivitas atau situasi yang tidak bisa akan menimbulkan keadaan stres atau stres yang berbahaya yang meyakinkan secara klinis atau kerusakan dalam masyarakat, pekerjaan atau area fungsi-fungsi lainnya. Cell reproduction and organism atau reproduksi sel dan organisme. Individual of a living being can consist of one level, for example, bacteria, or consist of manical, or for example, human, plants, and animals. Every single individual or many multi-celled individual can reproduce because they constants can differ. An organism cannot reproduce if its constant scale cannot differ. This scale division is called cell reproduction because when a cell divides, the number cell embrace one cell divided into two cells. One cell and also divided into four cells. Two cell division is the basis for production of single-celled organisms and multicellular organisms. Atau individu suatu makhluk hidup dapat terdiri dari satu sel, misalnya bakteri, maupun terdiri dari banyak sel, misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Setiap individu yang bersel tunggal maupun setiap individu yang bersel banyak dapat bereproduksi karena sel-sel penyusunnya dapat membela diri. Suatu organisme tidak dapat memproduksi kalau sel penyusunnya tidak dapat membela. Pembelaan sel ini dinamakan reproduksi sel, karena bila sel membela maka jumlah sel bertambah banyak. Satu sel dapat membela menjadi dua sel. Satu sel juga dapat membela menjadi 4 sel. Jadi, pembelaan sel merupakan dasar reproduksi bagi organisme bersel tunggal maupun organisme bersel banyak. Sexual reproduction atau reproduksi seksual. Sexual reproduction is a type of life counseling. In sexual reproduction, generation alternate between girls with one set of chromosomes or haploid and girls with two sets of chromosomes or diploid. Sexual reproduction is the most common life counseling in equidistance sense as animal and plants. Diploid girls differ into haploid girls in a process called meiosis. Two haploid girls combine to form one diploid girl in a process called
replication between representation and meiosis cell division can occur without a decrease in the number of chromosomes. Atau reproduksi seksual adalah satu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-berganti antara sel dengan sel kromosom atau haploid dan sel dengan dua sel kromosom atau diploid. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariota, misalnya hewan dan tumbuhan. Sel diploid membelah menjadi sel haploid dalam proses yang disebut meiosis. Dua sel haploid bergabung menjadi satu sel diploid dalam proses yang disebut pembuahan. Antara pembuahan dan meiosis dapat menjadi pembelahan sel tanpa perubahan jumlah kromosom. That is all and thank you. Sekian dan terima kasih.